Hai siswa penabur, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Masih di fluida statis, kali ini kita akan lanjutkan dengan topik tegangan permukaan dan kapilaritas. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada seekor binatang air yang sedang berada di atas permukaan air, dan kalian perhatikan pada bagian kaki itu ada seperti lapisan elastis, lapisan karet yang elastis, dan ini memiliki tegangan yang mampu menahan berat dari binatang air tersebut. Maka kita katakan pada permukaan air ini terdapat lapisan elastis yang itu nanti kita kenal sebagai tegangan permukaan. Nah, saya berharap kalian bisa membayangkan bahwa ada lapisan di atas permukaan air, lapisan yang elastis, ya, seperti pada gambar. Ini juga lapisan elastis itu membentuk tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu ternyata mampu menahan logam seperti silet. Nah, silet ini kan logam ya, yang sebenarnya silet ini harusnya tenggelam karena dia logam massa jenisnya lebih besar. Tetapi ternyata kalau diletakkan secara pelan-pelan di atas permukaan air, mampu ditahan oleh lapisan permukaan air tersebut yang kita kenal sebagai tegangan permukaan. Nah, manakala lapisan yang elastis tadi itu pecah, terkena ujung dari silet tersebut, maka silet akan jatuh. Nah, lapisan atau tegangan permukaan ini juga mampu menahan paperclip seperti gambar di sampingnya. Atau tegangan permukaan ini juga mampu menjaga butiran air tetap bulat. Perhatikan, ada butiran air di atas daun, itu berbentuk bulat, itu pasti ada yang menahan. Nah, yang menahan itu adalah lapisan elastis paling luar yang kita kenal sebagai tegangan permukaan. Ini gambar-gambar yang mendukung tentang adanya tegangan permukaan tersebut. Nah, ini ada video, kita coba lihat, yang menunjukkan gelembung air sabun juga memperlihatkan tentang adanya tegangan permukaan. Nah, perhatikan. Oke. Nah, ini lapisannya atau gelembungnya ini mirip atau sama dengan lapisan. Ya, itu bisa memberikan gaya pada tangan. Nah, ini kelihatan sekali ya. Oke. Nah, mengapa terdapat tegangan permukaan air? Itu pertanyaannya. Mari kita lihat gambar berikut ini untuk menjelaskan kenapa ada tegangan permukaan. Ini adalah gambar atom-atom dari air yang teratur seperti ini. Kita akan coba cermati ada dua lokasi atom, yang satu agak dalam, di bagian dalam, yang satu di permukaan. Di bagian bawah ini, bagian dalam ini, yang lebih dalam, atom, satu atom aja gitu ya, itu mendapatkan gaya tarik-menarik dari teman-temannya di sekelilingnya. Jadi ini ditarik oleh atom di sebelah kiri, atom sebelah kanan, di atas dan di bawah. Nah, gaya tarikan itu hampir semuanya sama, sehingga praktis atom ini diam. Tetapi kalau kita perhatikan sebuah atom yang ada di lapisan paling atas, nah ini misalnya ya. Nah, sama, ada gaya tarik-menarik antar atom, gitu. Tetapi tidak simetris. Kenapa? Karena di bagian atas tidak ada atom air lagi yang akan juga menarik ke atas. Jadi kiri kanan itu saling meniadakan, tapi atas dan bawah tidak imbang. Berarti lapisan atom-atom yang ada di permukaan paling atas dari air ini akan tertarik ke bawah. Sehingga di bagian atas atau di bagian permukaan air ini, lapisannya menjadi, atau atom-atomnya menjadi lebih rapat, sehingga membentuk sebuah lapisan yang itu nanti kita kenal sebagai lapisan yang memiliki tegangan permukaan. Nah, kira-kira begitu penjelasannya.
Sekarang kita akan menentukan besar tegangan permukaan. Ya, tegangan permukaan sendiri simbolnya adalah gamma. Nah, di sini ada video lagi yang akan memperlihatkan adanya lapisan, yang lapisan itu menimbulkan tegangan permukaan dan menghasilkan gaya. Jadi kalau gambar di bawah ini adalah lapisan air sabun, ya. Dan lapisan air sabun nanti ini akan menarik kawat yang ada di sebelah sini. Oke, kita coba lihat. Nah, perhatikan, saya ulang. Nah, di kawat segi 4 ini, itu sudah terdapat lapisan air sabun. Dan ini lapisan yang elastis, punya atau kita kenal sebagai tegangan permukaan. Oke, di sini ada bagian kawat kecil yang bebas bergerak. Nah, air sabun yang ada di sini akan kita potong atau kita rusak, sehingga hanya lapisan air sabun yang ada di sini, dan itu akan menarik kawat yang ada di sini. Kita coba lihat. Iya, nah. Oke. Jadi kalian bisa memperhatikan bahwa lapisan air sabun ini akan menarik potongan kawat ini. Tentu akan ditarik dengan gaya F. Kemudian tegangan permukaan bekerja sepanjang kawat ini. Panjangnya L. Gitu. Cuma kita harus ketahui juga, untuk lapisan tegangan permukaan di sini ada dua permukaan sebenarnya, yaitu permukaan atas dan permukaan bawah. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang definisi dari tegangan permukaan itu adalah besarnya gaya dibagi dengan panjang permukaan tempat gaya tegangan tersebut bekerja. Sekarang panjangnya ini ada L, oke, F-nya ke sana. Nah, lalu D-nya di sini itu adalah panjang permukaan tempat gaya bekerja. Tapi jangan lupa, di lapisan air sabun ini ada dua permukaan, seperti gambar di bawah ini. Permukaan atas dan permukaan bawah. Jadi sebenarnya kalau panjang kawat ini L, maka D-nya sebenarnya adalah 2L, karena ada bagian atas, ada bagian bawah. Sehingga saya bisa tuliskan D sama dengan 2L. Maka kalau gamma sama dengan F per D, D-nya diganti dengan 2L, maka kita dapatkan untuk bagian contoh ini, gamma sama dengan F dibagi dengan 2L. Nah, misalnya untuk gambar ini, ya, ini adalah lapisan air sabun juga, kemudian di sini ada benang. Oke, ketika lapisan yang bagian dalam benang ini kita rusak, maka lapisan air sabun yang luar ini akan menarik benang sehingga terbentuk seperti gambar di kanan ini. Jadi ada gaya yang narik. Nah, besarnya gaya tersebut ada hubungannya dengan tegangan permukaan, atau saya balik, tegangan permukaan sama dengan F per D, di mana D di sini itu sama dengan keliling dari lingkaran ini. Berarti 2πr. R-nya itu jari-jari lingkaran yang luar ini, yang paling dalam ini. Oke, di sini ada contoh soal. Jika panjang bagian kawat yang bebas bergerak itu yang bawah ini, yang ini ya, 5 cm, dan beratnya, nah berarti kawat ini punya berat sendiri, 20 gram. Berapakah gaya tangan? Nah, ini ada tangan yang menarik ke bawah, yang diperlukan agar potongan kawat tidak bergerak ke atas. Ya, untuk menjawab ini, konsepnya adalah ada gaya ke atas,
Konsepnya adalah ada gaya ke atas. Ya, ini adalah gaya dari tegangan permukaan. Yang kalau kita lihat dari persamaannya tadi itu adalah gamma dikali dengan D. Dalam kasus ini D-nya ya sama dengan L, cuma ingat ada dua permukaan, berarti D-nya nanti 2L. Lalu pada batang bekerja ada dua gaya, yaitu berat batang itu sendiri atau berat kawat itu sendiri, sama ada gaya dari tangan. Nah, ini yang ditanya nih, gaya dari tangan ini, F. Tentu untuk menjawab ini, kita hanya menuliskan gaya dari tegangan permukaan itu sama dengan W ditambah dengan F dari tangan. Ya, F tangan. Oke, pertanyaannya adalah F tangannya berapa? Ya tentu F ini, karena ini adalah F gamma, kita ganti dengan gamma dikali dengan 2L tadi ya. Nah, sama dengan W ditambah dengan F tangan. Jadi dapat F tangan sama dengan gamma kali 2L dikurangi dengan W. Kita lanjut dengan kapilaritas. Perhatikan gambar di samping. Tentu kalian pernah belajar di biologi sistem transportasi pada pohon, di mana makanan atau air naik sampai ke daun menggunakan pembuluh yang namanya pembuluh silem, dan itu sebenarnya adalah pembuluh kapilaritas. Pembuluh yang kecil sekali diameternya, dan itu bisa dipakai untuk mengangkut air sampai ke atas. Nah, kita akan lihat secara fisika. Di gambar berikut ini, itu ada beberapa pipa dengan diameter yang berbeda. Dan kalian perhatikan di pipa paling kiri, diameternya paling kecil, dan ternyata air naik lebih tinggi dibandingkan dengan pipa yang lain. Jadi ini ada efek kapilaritas di pipa paling kiri. Nah, efek kapilaritas itu apa? Kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa yang diameternya sangat kecil. Nah, di gambar paling kiri ini, itu kita masukkan air, dan ternyata untuk bagian pipa paling kanannya, itu airnya naik. Oke, tetapi kalau itu kita isi dengan raksa, justru kejadiannya terbalik. Raksanya turun. Begitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita akan pelajari meniskus cekung dan meniskus cembung. Oke, apa itu meniskus cekung, apa itu meniskus cembung? Perhatikan di sini ada foto yang memperlihatkan air dan raksa yang dimasukkan di dalam tabung, ya. Nah, perhatikan, kelihatan sekali permukaan air itu cekung. Nah, ini namanya meniskus cekung. Sementara permukaan raksa itu cembung. Begitu. Efeknya apa? Air yang ada di pipa kecil ini akan naik. Begitu. Sementara untuk raksa justru turun. Kita lihat gambar berikut ini. Ini gambar bagian cekung ini. Ini adalah air, kemudian ini adalah tabung kaca, wadahnya. Sementara yang gambar kanan itu adalah raksa bersama dengan tabung kaca. Ya, cuma diambil sedikit aja. Nah, di sini ada gaya adesi dan kohesi. Gaya adesi itu apa? Gaya kohesi itu apa? Gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antar atom yang berbeda. Jadi, di sini ada atom kaca dan ada atom air, atau molekul kaca dan molekul air. Sementara gaya kohesi itu gaya tarik-menarik antar atom yang sejenis, ya, atom atau molekul sama. Nah, di gambar kedua di sini juga ada atom raksa dan ada atom atau molekul kaca. Nah, ini ada gambar yang lebih spesifik lagi menunjukkan bahwa untuk raksa dan kaca
gaya kohesinya sangat besar dibandingkan dengan gaya adesi. Ingat, gaya kohesi itu gaya tarik-menarik antar atom yang sejenis. Nah, ini bagian ini, itu adalah atom-atom raksa, sementara yang campur-campur ini, warna ini, itu adalah kaca. Nah, ini antar atom raksa dengan kaca, rasanya mereka nggak mau bersatu nih. Ya, jadi gaya adesinya itu kecil. Sementara gaya antar sesama atom air raksa itu besar. Sehingga ini nggak mau nempel nih, seperti itu kira-kira. Tapi berbeda dengan air dan kaca. Nah, ini adalah molekul air, lalu yang sebelah kiri ini itu adalah molekul kaca. Nah, ini masih ada nih gaya tarik-menariknya di sini. Berarti gaya ini, gaya adesinya lebih besar. Makanya ini bisa tertarik ke atas. Ya, nah dengan demikian kita bisa lihat lagi gambar yang ada di sebelah kiri ini. Bahwa permukaan atau partikel-partikel air yang ada di sini itu terangkat naik. Sementara untuk raksa, justru partikel-partikel yang ada di sini justru tidak mau nempel ke kaca, jadi kayak menjauh seperti ini. Ya. Nah, akibatnya itu akan membuat air akan naik ke atas. Oke, sementara untuk raksa justru permukaannya akan turun. Tapi perlu kita ketahui, air yang naik ke atas ini, nah ini berarti kan gambar yang kedua nih. Air naik nih. Oke, air itu yang ada di kolom yang ada di sini, yang katanya naik ini, di dalam pipa kapiler, itu punya berat. Nah, kalau nggak ada yang nahan, ya pasti turun lagi. Tetapi kita kan udah belajar tentang tegangan permukaan. Jadi di permukaan ini, melengkung ini, cekung ini, itu ada lapisan tegangan permukaan, oke, yang mengikat pada kaca, tabung kaca. Nah, gaya tegangan permukaan yang kita sudah pelajari tadi, itu F arahnya sesuai dengan gambar. Tapi karena ini bentuknya lingkaran, jadi mungkin coba perhatikan gambar yang kiri ini, ya. Arahnya itu sebenarnya bukan hanya miring ke kanan dan miring ke kiri seperti gambar kedua, tetapi ke segala arah. Nah, perhatikan nih, gaya tegangan permukaannya itu bekerja sepanjang lingkaran ini, lingkaran tabung. Dan berarti kemiringan dari gaya-gaya tersebut banyak nih. Ya, termasuk yang bagian depan, cuma nggak tergambar. Oke. Lalu kalau kembali ke gambar yang kedua, kalau gaya ini kita uraikan menjadi Fx dan Fy. Nah, di sini Fx dan Fy juga begitu. Maka komponen gaya pada horizontal Fx, Fx itu saling meniadakan. Sementara komponen gaya yang ke atas Fy, gaya itulah yang akan mengimbangi berat sacair yang naik ini. Jadi kalau total gaya Fy ke atas itu sama dengan berat bagian yang ada di dalam pipa kapiler ini, yang naik ini, maka itu akan seimbang. Oke, dan itu akan kita pakai untuk menurunkan persamaan kapilaritas. Mari kita turunkan. Jadi gaya ke bawah Mg itu sama dengan total gaya Fy ke atas ini. Ditulis di sini ya. Mg sama dengan Fy total. Tapi ingat, Fy itu adalah F kosinus theta, karena tetanya ada di sini. Oke, F kosinus theta. Nah, lalu F-nya ini kita ganti aja, ini F total semuanya ya. Kita ganti dengan gamma kali D. Masih ingat ya, gamma kali D. Itu gaya tegangan permukaan tadi. Di mana D-nya itu adalah, dalam kasus ini adalah keliling. Gitu ya. Oke, nah sekarang Mg-nya, massa dari air ini yang naik, rho kali V kali G sama dengan gamma kali D dikali kosinus theta. Nah, D-nya diganti dengan 2πr, sehingga dari sini kita bisa sederhanakan menjadi H sama dengan 2 gamma kosinus theta dibagi dengan rho GR atau rho RG. Inilah persamaan tinggi sacair yang naik dalam pipa kapiler.
tergantung pada tegangan permukaan dari saca air tersebut, sudut kontak, ini nama tetanya nama sudut kontak, fase jenis saca air, lalu jari-jari dari pipa kapiler. Jadi kalau jari-jarinya makin kecil, tentu ketinggiannya juga makin naik. Jadi di pohon tadi kalau misalnya itu kecil sekali, ya pembuluh silemnya itu diameternya kecil sekali, tentu sangat mampu untuk mengangkut air sampai ke ujung daun. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dan selalu semangat untuk menambah pengetahuan ya. Selamat bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.